Halo sahabat UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Liputan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat Mall UKM Kota Cirebon. Mall UKM ini terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20. Di Mall UKM terdapat berbagai macam produk dari pelaku UMKM yang berada di wilayah 3 Cirebon, bahkan ada juga dari Pangandaran. Di sini tersedia produk makanan, minuman, pakaian, kerajinan, dan juga produk UMKM lainnya. Buka setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu. Yuk kita simak liputannya. Sore, Pak Ing. Selamat sore. Sekarang agak sedikit berubah ya kondisinya dari tadi podcast sebelumnya. Kita mengajak ke Mall UKM ya. Apa itu sih? Mall UKM ya. Mall UKM ini singkatan. Jadi bukan seperti halnya mall-mall di kota-kota besar. Jadi kami dengan teman-teman di DKUKM PP ini supaya memberdayakan UKM dan UMKM. Kalau bicara UKM tentunya include UKM dan IKM ya. Mall UKM ini singkatan, melayani Anda lewat layanan UKM. Nah itu Kang Nana dari sisi penamaan ya. Kemudian bagaimana kiprah Mall UKM ini terhadap pelaku UMKM sendiri, Pak? Ya, kiprah kami Mall UKM di sini adalah bagaimana kami memfasilitasi para pelaku UKM, UMKM dan IKM. Anggap itu satu kesatuan ya UMKM ini. Jadi produk-produk mereka kami tampung di Mall UKM ini. Jadi kami menampung produk-produk UMKM, UKM tidak hanya dari kota Cirebon saja, tapi dari wilayah 3, dari Majalengka, Indramayu, Kuningan, Kabupaten, bahkan ada satu dari Pangandaran. Nah, diharapkan produk-produk ini terdisplay di sini dan ini menjadi media untuk mereka mempromosikan, memasarkan produk-produk dari
teman-teman UMKM yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Itu Kang Nana. Oh, ini tahun berapa ya kalau boleh tahu Pak Ing berdirinya? Kami secara resmi, karena sebenarnya dulu ini adalah galeri IKM. Kami melakukan transformasi menjadi mall UKM itu secara resmi Pak Wali meresmikan pada tanggal 12 Desember tahun 2022. Jadi 12 Desember 2022 kemarin Pak Wali launching Mall UKM ini dalam rangka pemberdayaan UMKM di Kota Cirebon dan sekitarnya. Itu kan. Siap. Kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap adanya Mall UKM ini, Pak Ing? Baik, kami tidak bisa menyimpulkan respon mereka ya, tapi setidaknya kami punya analisa. Pertama, ketika di dinas kami ada tanda petik mall yang notabene adalah singkatan melayani Anda lewat layanan UKM, itu suatu yang tanda petik yang baru, apalagi trendsetternya terhadap UMKM. Artinya kenapa? Teman-teman UMKM itu menjadi trendsetter dari sebuah kebijakan yang kami lakukan itu. Yang kedua, toko oleh-oleh banyak di Cirebon ini, banyak di daerah lain juga banyak. Tapi tidak sedikit toko oleh-oleh itu yang katakanlah produknya itu, mohon maaf saya bukan mendiskreditkan teman-teman pelaku toko oleh-oleh ya, karena tidak semuanya, tapi ada yang misalnya produknya diambil dari UMKM, tapi mereknya mereka ganti oleh toko oleh-oleh mereka gitu. Nah bedanya dengan kami di Mall UKM ini adalah produk mereka, branding mereka itu yang dipublish, jadi mereka punya personal branding, mereka punya organizational branding, jadi mereknya merek sendiri gitu, yang dipromosikan, yang dipasarkan, itu kan. Baik, respon dari UMKM sendiri seperti apa sih Pak dengan adanya mall ini? Ya, alhamdulillah respon mereka sangat positif. Dalam artian sangat positif ketika mereka berkeluh kesah tentang mereka sudah memproduksi, tapi kami agak susah memasarkan. Dengan adanya mall UKM ada sarana, ada toko untuk memasarkan produk mereka. Itu. Yang kedua, kami juga ikut mempromosikan, tidak hanya media offline saja, kami juga di medsos dan lain sebagainya kami lakukan, bantu mensosialisasikan, mempromosikan. Berikutnya kami juga di Mall UKM ini kami berikan fasilitas. Jadi mereka yang berdagang itu gratis, tidak harus bayar sewa tempat. Nah, karena kami sebagai pembina, kami juga memfasilitasi, walaupun seharusnya ketika berbicara tentang pemanfaatan aset pemerintah daerah, mereka harus berbayar. Tapi karena untuk dan atas nama pelaksanaan urusan UMKM, kami Pak Wali Kota memberikan diskresi, tidak perlu sewa tempat gitu. Jadi di tempat ini mereka free di sini dengan catatan syarat ketentuan berlaku. Contoh, mereka yang isi di sini tidak sembarangan masuk, karena harus dikurasi. Oh, packagingnya menarik tidak, ada izinnya tidak, ada hal-hal yang lainnya tidak. Itu Kang Nana. Oke, nah terkait dengan kurasi tersebut mungkin ada pemikiran dari pelaku UMKM, wah ribet ya masuk ke mall UMKM ini untuk produk-produk saya gitu. Ya. Nah bagaimana menyikapi seperti itu Pak Ing? Bisa saja mereka berpikir seperti itu. Misalnya contoh, aduh pengen masuk ke sebuah tempat, ke mall UKM ini ribet. Kalau narasi yang dibangun ada narasi negatif. Padahal ketika berbicara tentang masuk kualifikasi ke suatu tempat dimanapun ada standarisasi, ada kurasinya, syarat ketentuannya ada. Contoh tadi, seharusnya mereka bayar di sini, kami berikan diskresi mereka tidak harus bayar karena untuk supaya berdaya. Yang kedua, kami harus kurasi, yang masuk di sini setidaknya harus punya izin NIB, nomor induk berusaha, karena bagaimana sebuah usaha itu bisa maju legal kalau tidak ada izin, itu kan. Yang kedua, mereka harus punya hal-hal yang PIRT, misalkan pangan, industri rumah tangga. Sebuah produk makanan mau tidak mau harus memenuhi syarat ada PIRT-nya dari Dinas Kesehatan. Ini yang diinikan. Nah, jadi ketika berbicara ribet atau apa-apa tergantung sudut pandangnya. Kalau orang yang para pihak berpikir tentang izin itu menjadi ribet, syarat itu menjadi sebuah ribet, itu ya dia sebenarnya mohon maaf sejak awal tidak siap untuk maju. Sebab bagaimana UMKM itu bisa maju kalau tanpa izin, tanpa katakanlah syarat-syarat yang harus dilengkapi. Kalaupun ada kesulitan mereka izin, kami fasilitasi, kami bantu dengan teman-teman stakeholder untuk perizinannya dibantu, syaratnya ini karena ada pendampingan juga oleh kami gitu. Itu Kang. Ya, nah berarti bagi
pelaku UMKM harusnya tidak mengecilkan hati ya, Ya, seharusnya untuk begitu. gabung ke Optimis. Mall UMKM ya. Iya, betul. Artinya secara administrasi dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah ini akan membantu memfasilitasi ya, Ya. bagaimana membuat NIB dan lain Ya. sebagainya seperti itu Pak Ing ya. Ya, betul. Jadi kami memfasilitasi sebagai tugas kami, kami adalah bagian dari refleksi pemerintah daerah, itu wajib membina, memfasilitasi. Memfasilitasi, membina itu bukan berarti memanjakan mereka. Contoh, kami ketika ada UMKM yang bertanya, apa sih syarat membuat NIB? Kami beri tahu, karena tidak semua orang tahu kan. Misalnya Betul. syarat bikin NIB, misalnya harus ada KTP, misalnya harus ada NPWP, harus apa-apa. Tidak semua orang tahu. Nah, kami edukasi, kami sampaikan. Kalau tidak bisa melakukan input di OSS, teman kami di Dinas Perizinan ada help desk-nya, cara nginputnya, cara ini dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang istilah sulit, tidak ada istilah susah. Apalagi di mana sih di Indonesia ada pabrik sulit, pabrik susah. Tidak ada kan? Betul, betul. Iya dong aja. Nah sekarang misalnya bagi UMKM awam nih Pak Ing, Ya. sebenarnya sih mereka itu ingin maju ya, ingin tumbuh berkembang lah usaha-usahanya itu. Namun mereka itu terkendala misalkan untuk bagaimana sih usaha saya itu lebih maju. Adakah semacam sesi konseling atau mungkin ada yang bisa dihubungi di Dinas UMKM ini Pak Ing? Ya, kami pernah saya sampaikan, kami punya 5 kecamatan, masing-masing kecamatan kami punya SP sarjana pendamping. Nah, salah satu tugas sarjana pendamping adalah mendampingi para pelaku UMKM. Contoh, misalkan ketika mereka tadi ada kesulitan mengenai perizinan, kami dampingi sarjana pendamping, kami dampingi. Kalau mereka belum punya izin, kami ingatkan supaya bisa memasarkan produknya, supaya orang customer itu percaya. Coba yang belum punya izin lengkapi perizinannya. Coba yang belum punya PIRT, pangan industri rumah tangga, lengkapi syarat-syaratnya dan sebagainya. Apa yang kami lakukan, teman-teman kami lakukan adalah untuk kenapa? Untuk membantu UMKM ini untuk katakanlah supaya mereka berdaya betul-betul dari izinnya, kompetensinya, termasuk dari kualitas produknya. Insya Allah kami siap membantu dengan para pihak ya. Itu Kang Nana. Oh, berarti tiap kecamatan ada satu pendamping. Ada, iya. Artinya harusnya UMKM itu sudah tahu ya bahwa di kecamatan saya itu ada pendamping Iya, UMKM. betul. Harusnya ya. Iya, karena kami ada grup juga, UMKM juga. Jadi misalkan katakanlah kecamatan A, SP-nya siapa saja pendampingnya? Oh, si Anu. Nah, kecamatan B si Anu dan lain sebagainya. Mereka punya grup di sana. Jadi ketika ada berkeluh kesah tentang apapun, mereka seharusnya bisa komunikasi. Jalinlah komunikasi dengan tidak harus kami yang proaktif, tapi teman-teman juga sama-sama. Kita saling mengisi, saling melengkapi gitu. Yang jelas jangan ada jarak di antara kita, apalagi dusta di antara kita ya nggak boleh. Ada sesuatu yang saling melengkapi. Semangatnya tadi untuk supaya UMKM itu jauh lebih maju dari kondisi yang ada. Kalau boleh dibilang nih bahwa mall UMKM itu kan yang saya tahu di beberapa daerah itu hanya memajangkan produk-produk UMKM. Ya. Artinya itu hal yang biasa tentunya ya Pak Ing. Ya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Mall UKM Cirebon sendiri untuk menarik pembeli ataupun misalnya menarik peserta UMKM untuk ikut juga memasarkan produknya di sini, Pak? Baik, jadi Mall UKM ini yang kami buat, yang kami inisiasi oleh pemerintah Kota Cirebon melalui tadi resmi oleh Pak Wali Kota. Jadi tidak hanya display produk yang ada di seperti toko oleh-oleh saja, tapi kami punya beberapa spot. Salah satunya kami punya namanya ruang workshop. Ruang workshop untuk dialog. Konsepnya adalah tutor sebaya. Jadi di sana bisa transfer of knowledge antara pelaku UMKM satu dengan UMKM yang lain supaya pinternya bareng-bareng gitu, majunya bareng-bareng walaupun tidak sama. Kami punya namanya ruangan IKM Digi Corner. Di sana itu tempat pelatihan untuk bikin caption, untuk pelatihan packaging. Kami juga punya ruang workshop untuk melatih Untuk melatih bagaimana kalau ada masyarakat awam atau wirausahawan baru, bagaimana cara membatik, bagaimana cara membuat handicraft dan lain sebagainya atau dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan.
Jadi yang kami lakukan di Mall UKM ini terintegrasi, ya peningkatan kualitas produksinya, juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Termasuk ketika berbicara modal, kami kerjasama dengan teman-teman stakeholder. Ada dari perguruan tinggi, ada dari OJK, ada dari BI, ada dari kantor pajak, ada juga para aktivis yang aware terhadap entrepreneurship di wilayah Cirebon ini. Jadi itu yang kami ikhtiar, yang kami lakukan. Seperti itu dengan semangat tadi, semangat konsep kolaborasi pentahelix antara akademisi, bisnis, media massa, komunitas dan government itu, Kang Nana. Siap. Terkait dengan Mall UMKM ini, UKM ini ya, apa sih pertanyaan pasti akan muncul dari teman-teman UMKM ya? Bagaimana sih caranya untuk produk saya masuk ke Mall UKM ini, Pak Ing? Ya. Jadi ketika berbicara untuk bagaimana sih caranya teman-teman UMKM itu bisa masuk ke Mall UKM ini. Jadi Mall UKM ini secara ruang, secara space ada luasnya 269 meter persegi. Bisa dikatakan sempit, bisa dikatakan luas. Tapi untuk syarat minimal kita sudah memenuhi syarat. Kan ada display produk, ada media sosialisasi baik medsos maupun dan lain sebagainya. Nah, syarat kalau teman-teman siapapun ingin masuk ke sini, yang pertama ada tim kurator. Jadi dikurasi contoh yang jadi syarat kurasi itu pertama packagingnya harus menarik, harus eye catching. Jadi jangan ketika menjual produk asal main kresek di tali atau apa, itu kan tidak menarik, jelas tidak akan lolos. Yang kedua punya NIB, nomor induk berusaha, izin kan. Yang ketiga ada PIRT, pangan industri rumah tangga, terkait dengan pangan, food, kuliner, itu yang dikeluarkan oleh teman-teman Dinas Kesehatan melalui OSS-nya. Jadi syarat-syarat seperti itu, bahkan ada beberapa yang sudah pegang BPOM, izin dari BPOM. Yang berikutnya ada juga yang sertifikasi halal gitu. Nah itu jadi syarat-syarat itu, tapi untuk halal kami terus sosialisasi bahwa untuk produk makanan ya usahakan ada labilisasi halal biar mereka yang mengkonsumsi itu tenang gitu di ini kan. Itu Kang Nana. Siap. Berarti teman-teman UMKM jangan ragu ya untuk segera mendaftarkan diri produknya ya. Produknya untuk tampil di Mall UKM. Tentu dengan syarat yang tadi Pak Ing sampaikan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari teman-teman UMKM, ada pertanyaan nih Pak Ing. Kerjasamanya seperti apa sih dengan Mall UKM ini antara pelaku UMKM dengan Mall UKM? Ya, oke. Jadi untuk Mall UKM ini saya juga perlu sampaikan juga ya. Mall UKM ini ada di area kantor kami, Dinas Koperasi UKM Pedagang dan Perindustrian. Yang ngelola secara manajerial bukan dinas kami, tapi koperasi. Nah, kenapa ini penting? Koperasi yang ngelola, pertama secara tupoksi kami tidak boleh berdagang dan sebagainya. Jadi kalau koperasi. Nah, bagaimana mereka hadir di sini? Mereka untuk tempat tidak bayar, tapi ada profit sharing. Profit sharing bukan profit sharing ya. Jadi dari harga yang ada kita up senilai kurang lebih 20%, itu jelas untuk keuntungan pedagang, untuk pengelola, teman-teman koperasi, untuk operasional di sini juga gitu. Nah ini yang salah satunya katakanlah yang kami bangun dengan teman-teman UMKM ini, termasuk fasilitasinya. Jadi tempat ini gratis, tidak bayar. Cuman harga, kalau misalnya harga yang dijual mereka katakanlah HPP-nya, harga produksinya katakanlah X, itu X plus 20% untuk keuntungan, margin keuntungan dan operasional dan lain sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Siap. Dari harga berarti dari UMKM sendiri yang menentukan ya? Iya. Tapi harga jual nanti dari dinas. Ada margin keuntungan. Ada margin keuntungan ya? Iya. Bukan menyamakan gitu, bukan ya? Oh bukan. Bukan ya. Iya. Siap. Biasanya yang datang ke sini siapa aja sih Pak Ing? Yang datang ke sini banyak, alhamdulillah, Kang Nana ya. Yang datang ke sini sejak kami launching 12 Desember 2022 itu jelas antar pemerintah daerah, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, bahkan anggota DPR RI, termasuk Ketua DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Pak Abdullah Kute, Ibu Ratu Hemas juga pernah datang ke sini, termasuk anggota DPR RI Komisi 10 juga datang. Dan terakhir kemarin kami kedatangan dari 70 calon doktor dari IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Bahkan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kami kedatangan 4 duta besar Timur Tengah dari Aman, Qatar, Kuwait, termasuk dari Uni Emirat Arab datang ke kami. Yang berikutnya tidak lama kemudian kami juga kedatangan dari dosen-dosen dari India yang dibawa oleh teman-teman Telkom University dari Bandung. Jadi ini sebagai mini laboratorium untuk pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan multi stakeholder dengan melibatkan para pihak, termasuk teman BI melatih bagaimana sertifikasi halal, teman OJK bagaimana literasi keuangannya dan lain sebagainya. Itu Kang Nana. Ya, harapan Pak Iing ke depannya Mall UKM ini seperti apa Pak? Harapan kami Mall UKM ini pertama keberadaan atau ikhtiar pemerintah Kota Cirebon mudah-mudahan ini sedikit banyak membantu bagaimana UMKM ini bisa berdaya. Berdaya tentunya transaksinya lancar, pendapatannya juga lancar, omsetnya terus meningkat dan lain sebagainya. Secara kompetensi mudah-mudahan juga bisa lebih meningkat baik kualitas produk maupun kualitas SDM-nya. Dan yang lain-lain sinergi kolaborasi kami berharap tidak hanya terpartisi oleh kabupaten kota saja, tapi sinergi kolaborasi antar kabupaten termasuk Majalengka, Indramayu, Kuningan. Apalagi Kota Cirebon dan sekitarnya terkenal dengan Cirebon Metropolitan Area. Artinya pembangunan ekonomi ini jangan terkotak-kotak oleh kedaerahan. Yuk bareng majunya maju bareng. Itu Kang Nana. Siap. Mungkin ajakan Pak Iing untuk pelaku UMKM berkaitan dengan Mall UKM ini. Baik, saya mengajak ke teman-teman pelaku UMKM, ayo mari bareng-bareng kita untuk memajukan perekonomian di wilayah, khususnya di wilayah Kota Cirebon, umumnya di wilayah 3 di Jawa Barat dan Indonesia. Karena dengan semangat kebersamaan untuk memajukan perekonomian tentunya insya Allah akan diberikan jalan kemudahan. Yang berikutnya, mari teman-teman pelaku usaha UMKM termasuk stakeholder baik perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha bareng-bareng kita keroyokan, berkolaborasi, bersinergi untuk memajukan UMKM di Kota Cirebon khususnya umumnya di Indonesia di Jawa Barat ini. Itu karena. Baik, terima kasih Pak Iing atas bincang UMKM-nya kali ini. Semoga rekan-rekan dari pelaku UMKM tercerahkan ya. Sama-sama. Bisa gabung juga nih Pak Iing ke Mall UKM dengan senang hati untuk meningkatkan omset ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iing. Sama-sama.